Perkenalkan, saya Digi Buntan. Aku sawit asal Kalimantan yang dihasilkan dari perkebunan berkelanjutan. Udah tahu belum tentang perkebunan berkelanjutan? Ikuti aku ke Kalimantan Timur yuk! Perkebunan berkelanjutan adalah sistem perkebunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi sehingga memberi dampak berkelanjutan. Salah satu strategi perkebunan berkelanjutan adalah memperbaiki tata guna lahan dan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam perencanaan serta pengawasan. Yang muaranya adalah membantu penurunan emisi gas rumah kaca loh. Kok bisa? Begini loh, perbaikan sistem data dan informasi perkebunan akan menghasilkan perencanaan yang baik, serta bisa mengurangi masalah alih fungsi lahan. Dalam pelaksanaannya, ibarat pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sistem perkebunan berkelanjutan di Kaltim ini melibatkan banyak pihak untuk kolaborasi. Mulai dari masyarakat, pemerintah, akademisi, mitra pembangunan, dan donatur, mereka saling bantu di lapangan. Karena temuan di lapangan, ternyata manajemen sistem data dan informasi perkebunan adalah salah satu isu krusial yang harus dibenahi. Banyak ditemui data dari perusahaan yang gak terstandar, laporan bertumpuk, gak mudah diakses publik, dan data jadul. Jadi, pusing gak tuh? Namun, tahun 2018, kondisi ini berubah. Data dan informasi perkebunan menjadi lebih tertata dan bisa diakses secara digital. Publik pun lebih mudah mengakses. Data digital ini juga memudahkan pengawasan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas. Kenapa penting? Karena bisa diperhatikan, hingga 2021 ada 2,75 juta hektar izin lokasi perkebunan. Tapi sekitar 2,4 juta hektarnya adalah izin usaha perkebunan untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, kalau Digi Buntan mau tahu berapa sisa luas izin yang masih tersedia, terus berapa realisasi luas tanam, atau di mana lokasi kebun rakyat, harus gimana ya? Aha, mari kita coba meluncur ke website Disbun Kaltim. Siapa tahu ada solusinya di situ. Kok ada banyak thumbnail nih? Yang ini namanya Web GIS Perkebunan. Fungsinya untuk mengintegrasikan data dan informasi geospasial. Aplikasi ini juga mendukung kebijakan satu peta loh. Dan kini Web GIS Perkebunan sudah bisa diakses di aplikasi Android juga. Nah, kalau ini Sip Kebun. Tinggal klik, bisa langsung melaporkan kegiatan perusahaan. Wajib lapor perusahaan ini sesuai dengan Undang-Undang Perkebunan tahun 2014. Bahwa pemilik izin usaha perkebunan harus melaporkan kegiatannya secara berkala. Aplikasi ini juga membantu Dinas Perkebunan jadi efisien dan efektif dalam mengawasi perkebunan besar. Sudah ada 342 pemegang izin usaha perkebunan. Angka ini pastinya terus bertambah. Tak hanya di tingkat provinsi yang berbenah, ternyata Kabupaten Berau juga tak mau kalah. Mereka mengembangkan sistem serupa untuk sektor perkebunan. Kabupaten paling timur di Kalimantan ini sekarang punya Web GIS Perkebunan dan Pratinjau Perizinan. Nah, Web GIS Berau berguna untuk memantau pembangunan perkebunan berbasis citra satelit resolusi tinggi. Kalau Pratinjau Perizinan, aplikasi ini adalah sebuah terobosan di Kalimantan Timur. Bagi siapapun yang ingin membuka usaha berbasis lahan di Berau, sekarang tinggal klik tautan Pratinjau. Di dalamnya bisa melihat kondisi status izin di lokasi tersebut. Apakah ada tumpang tindih atau ketidaksesuaian peruntukan lahan? Semuanya bisa dicek di sini. Informasi ini jadi bahan review pemerintah Berau untuk mengkaji izin konsesi. Perbaikan sistem data dan informasi ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Presiden secara tegas memberi amanat untuk melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur pada perkebunan kelapa sawit kepada bawahannya. Jadi, apa yang dikerjakan di Kaltim memang sudah selaras dengan kebijakan nasional. Sekarang, nggak cuma Digi Buntan aja yang mudah mencari data perkebunan di Kalimantan Timur, tapi semua orang juga bisa. Dan perkebunan berkelanjutan kini bukan lagi sekedar angan.